Halo semuanya, sahabat USG. Nah, kali ini kita akan membahas bincang-bincang tentang seputar ilmu komunikasi. Oke, pernah nggak sih kalian balas chat itu cuma pakai emoticon jempol ngono? Nah, ini kan buat semua yang pernah ngelakuin hal seperti ini, itu bikin marah-marah ngono kan? Nek balasnya cuma singkat-singkat tok gitu. Nah, padahal kan niatnya itu simple gitu, cuma oke atau sip, tapi kok bisa jadi ribut yo. Nah, di podcast komunikasi antar budaya kali ini kita bakal ngobrol soal gimana hambatan komunikasi antar budaya bisa muncul di ruang digital. Bahkan cuma gara-gara simbol kecil kayak emoticon jempol, oke, dan lain sebagainya gitu. Tapi hari ini aku nggak sendirian. Udah ada Mbak Jasmine dan Ibu Ani. Dan mereka berdua ini menurutku aktif di dunia sosmed ya Mbak ya. Di dunia sosmed, chatting-chattingan, mungkin dua grup-grup keluarga ngono kan. Pasti punya sih, kan punya. punya kan. Nah, kayak gitu-gitu mungkin gara-gara simbol kecil, menurut Mbak Jasmine sama Bu Ani iki bikin ribut di grup ngono kan, kecuali ngirim gambar emot-emot aneh-aneh yo kan, biasanya kan ono emot-emot aneh-aneh, emot Gibran kayak opo. Nah, oke. Ngene Mbak, aku sempat lihat dek tweet sing viral di aplikasi X itu kan. Ada seseorang curhat kalau dia itu ngerasa diremehin karena pesannya itu cuma dibalas jempol gitu kan. Nah, menurut siapa nih yang jawab duluan? Bu Ani. Nah, gimana tuh? Kalau aku relate sih, soalnya di beberapa circle emang seperti itu. Emoticon jempol itu kesannya kayak iya, terus terkesan dingin gitu. Ya, padahal kan buat sebagian orang lain itu bentuk respon paling aman dan sopan nggak sih? Nah, nih gimana nih kalau menurut Mbak Jasmine? Nah, di situ itu letak persoalannya. Jadi makna itu tuh simbolnya tuh nggak bisa berdiri sendiri. Jadi ia tuh dipengaruhi oleh latar budaya, kebiasaan komunikasi dan pengalaman sosial di masing-masing individu gitu Mas Sofian. Oke, jadi kayak semacam ini ya, satu simbol gitu kan. Tapi bisa punya makna yang berbeda-beda tergantung siapa yang baca gitu. Nah, sekarang menurut Mbak Jasmine nih, kalau dilihat dari sudut pandang ilmu komunikasi, kenapa hal sekecil ini tuh bisa menjadi konflik gitu? Kalau kita pakai teori interaksi simbolik, makna itu tuh dibentuk lewat interaksi sosial. Jadi bukan melekat langsung pada simbolnya. Jadi emoticon jempol itu bukan punya makna yang tunggal, tapi dimaknai lewat pengalaman dan konteks yang lain. Tuh, Mas. Nah, di ruang digital, konteks nonverbal seperti intonasi dan ekspresi yang hilang itu akibatnya simbol kecil tuh justru jadi penentu tafsir. Maksudnya. Nah, jadi meskipun niatnya pengirimannya itu netral, penerimaannya itu bisa merasa disindir atau diabaikan nggak sih? Gitu. Nah, sekarang menurut Bu Ani itu gimana? Apalagi di media sosial, komunikasi itu bukan cuma dua orang ya. Jadi semakin banyak yang komentar, nanti maknanya itu semakin liar. Begitu Mas Sofian menurut aku. Ini nyambung banget sama karakteristik media baru ternyata, yang terbuka, partisipatif, dan cepat menyebar gitu. Nah, betul banget Mas Sofian. Seperti yang dijelaskan oleh Miguel tentang media second age. Jadi audiens yang sekarang itu bukan cuma penerima pesan, tetapi juga produsen makna. Nah, setiap orang itu ikut membingkai ulang pesan itu, jadi gitu. Nah, kalau menurut aku pribadi ya, itu masalahnya menurutku itu bukan di emotikonnya, ya nggak sih? Tapi di rendahnya kesadaran budaya dan literasi digital gitu, ya nggak sih? Nah, gimana Bu? Setuju Mas Sofian. Kalau menurut aku sendiri sih kadang kita terlalu cepat tersinggung ya. Terlalu cepat tersinggung tanpa kita berpikir siapa lawan bicara kita. Datang dari latar budaya, latar belakang yang berbeda seperti itu. Kalau menurut aku ya. Kalau menurut Mbak Jasmine gimana? Nah, disinilah pentingnya komunikasi antar budaya itu, teman-teman. Dan kita itu perlu belajar menunda reaksi dan memberi ruang untuk klarifikasi. Jadi tidak semua pesan itu bermaksud yang menyerang. Oke, menarik nih. Jadi sebelum emosi perlu nanya ke diri kita sendiri toh, gitu kan? Ini beneran nyindir apa gimana sih gitu kan? Atau cuma beda gaya komunikasi kan gitu. Dan kalau ragu lebih baik kita klarifikasi daripada kita berasumsi sendiri. Nah, dari kasus emoticon jempol ini,
kita belajar bahwa hal kecil di media sosial itu bisa berdampak besar kalau nggak dipahami secara budaya ya kan. Iya, betul. Jadi memahami komunikasi antar budaya itu bisa membantu kita untuk bisa jadi lebih empati, lebih sabar, dan lebih bertanggung jawab di ruang digital gitu kan. Soalnya yang kita hadapi di media sosial itu bukan cuma layar, tapi kebudayaan yang berbeda. Oke, soalnya gini ya, karena kan di dunia yang makin terkoneksi ini kan seakan-akan makin sempit gitu kan ya. Iya. Bukan cuma sinyal yang harus kuat gitu kan, tapi juga empati dan kesadaran budaya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video mini talkshow kita. Saya pamit undur diri selaku host, saya Sofyan. Dan saya Jasmine. Dan saya Bu Ani. Sampai jumpa. jumpa. Wah.